Sakit nanti ya. Nggak mau tanggung jawab itu. Kalau nggak ada itu orang perhatikan. Kenapa bu? Di sini banyak orang perhatikan bu. Ini salah satu yang aku suka. Kita cenderung cari ke orang yang di luar, padahal ada orang-orang terdekat. Tapi selalu ingin mencari yang lebih. Ini buat apa menjadikan story bilang sakit hanya ilusi? Tambah jadi ilusi itu kalau mengharapkan jadi halusinasi. Nah, apa lagi itu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait buku dari Prof. Quraish, yaitu Rasionalitas Al-Quran, studi kritis atas tafsir Al-Manar. Namun sebelum itu, setiap kita melihat Prof. Quraish bawa webinar, kelihatan kalau beliau sudah tua sekali. Mari kita sama-sama mendoakan semoga diberikan umur yang panjang sehingga kita dapat menikmati begitu banyak dari ilmu-ilmu beliau. Rahul Fatihah. Oke, dari yang ingin dijelaskan oleh Prof. Quraish di sini, di samping deskriptif terkait pemikiran Muhammad Abduh dan Rashid Ridha, Quraish siap juga dalam beberapa kesempatan memberikan komentarnya atau kritikannya terhadap Muhammad Abduh. Dan hal yang paling mencolok ketika mengkritik Muhammad Abduh, sangat jelas sikap yang diberikan oleh Prof. Quraish menunjukkan dirinya bahwa dia betul-betul orang yang tradisionalis, orang yang betul-betul berpegang kepada kaidah-kaidah tafsir yang telah disusun oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Tapi di sisi lain, dia juga tidak menutup kemungkinan pendapat-pendapat dari orang-orang Barat. Seperti ada dalam satu kasus dia sebutkan Ignaz Goldziher terkait mazhab tafsir. Oke, ada beberapa hal yang akan dibahas dalam diskusi kali ini. Yang pertama terkait kehidupan Abduh, lalu kehidupan Rashid Ridha, baru tafsir Al-Manar, dan bagaimana pola penafsiran mereka dan perbedaan-perbedaan mereka dalam menyikapi ayat-ayat Al-Quran. Sebelum itu ada hal yang sangat menarik yang dikata pengantarnya beliau. Mungkin ku baca saja deh supaya lebih ngena di hati. Memahami hal-hal tersebut, dalam hal ini biografi tokoh, adalah mutlak guna memahami hasil pemikiran seseorang, dan ini pada gilirannya dapat mengantar kepada penilaian terhadap pendapat yang dikemukakan itu serta batas-batas kewajarannya untuk dianut ataupun ditolak. Memahami latar belakang pencetus ide dan cetusan idenya mengantar seseorang untuk tetap hormat kepadanya. Itu hal yang paling penting yang dikatakan, untuk tetap hormat kepadanya, atau paling tidak mengetahui alasan dan latar belakang suatu ide dapat memberikan kepada pihak lain kesempatan untuk menemukan dalil atau alasan pembenaran walaupun ide yang dikemukakan itu tidak dapat diterima. Jadi betul-betul kelihatan saya lebih suka menyematkan Bapak moderasi kepada Prof. Quraish ketimbang Pak Lukmanul Hakim. Oke. Korupsi Korupsi. Dia yang korupsi. menjaga kan? Itu semua. Saya takut kau bilang. Baru video baru upload. Oke. Baru video baru upload. Yang pertama itu Muhammad Abduh. Jadi ini Muhammad Abduh, dia lahir tahun 1849 Hijriah, 1849 Masehi. Dia lahir di Mahallat Nasr Al-Buhairah. Bukan ke Al-Buhairah tempat lahirnya Imam Bukhari. Bukhari tadi beda lagi di Mesir. Di Mesir. Ini Al-Buhairah di Mesir.
Kalau Imam Bukhari gimana itu? Orang tak Uzbekistan bukan apa? Iya, iya. Tetap Oke. Uzbekistan apa? Jadi ini Muhammad Abduh, dia lahir di keluarga petani. Dia kedua orang tuanya petani, dan Muhammad Abduh ini anak terakhir. Jadi dia itu anak terakhir, jadi ya begitulah, paling disayang. Dan dia satu-satunya anaknya dari bapaknya Muhammad Abduh yang ikut pendidikan. Selebihnya langsung bertani. Cuman Muhammad Abduh Mentongge yang langsung disuruh untuk belajar. Lalu ketika dia belajar di mana itu dulu? Di Al-Ahmadi di Tanta. Di sana ndak sampai di 2 minggu belajar. Dia ndak sampai 2 minggu kembali ke rumahnya. Ndak kuat ndak suka metode pelajarannya, ndak suka juga pelajarannya. Jadi itu balik ke kampungnya, bilang bertani maka saja, lebih baik bertani daripada kembali ke sana. Jadi kembali ke rumahnya, di situ dinikahkan. Jadi ya jangan menganggap pernikahan menghalangi pendidikan. Kasistik ya, kasistik. Umur 16 tahun dinikahkan, Muhammad Abduh. Lebih banyak juga yang bapaknya jadi Petani kak? petani apa? Petani berapa petak sawah? Petani Gandum. nggak tahu mungkin cuman dia betul-betul nggak ada Petani puluhan hektar sawahnya. cuman Muhammad Abduh yang dikasihkan disekolahkan. Tandanya betul-betul seandainya seandainya memang orang kaya, pasti semua saudara-saudaranya nak sekolahkan. Enggak, tapi tidak semua orang kaya itu menyekolahkan anaknya di kampung. Karena di kampung saya contohnya banyak puluhan hektar sawahnya. Nah, kasih pilih anaknya mau kerja langsung di sawah, mau sekolah. Jadi tidak semuanya kasih sekolah, ya mau saja. Ya mau saja. Mungkin dia lihat Abdu memiliki potensi untuk sekolah. Nggak disuruh makanya memang kak. sekolahkan. Kalau Muhammad Abduh disuruh memang, bukan karena kemauannya. Karena Bukan karena buktinya kemauan. itu baru 2 minggu di sekolahnya, kembali balik ke kampungnya dan kuat tapi dipaksa terus sama bapaknya. Sudah dikasih menikah toh, dipaksa terus untuk kembali lagi Itu belajar. intinya, tidak semua orang kaya itu kasih sekolah anaknya. Karena kadang nggak suruh dilanjutkan saja apa warisannya itu sudah. Apalagi kalau orang di kampung. Berarti Apa ini? Berarti apa ini? Apa ini? Lanjut. Setelah ya apa? Matal ilmu baina faqidail mar'at wa apa? Apa? Matal ilmu baina faqidail Oh, kematian ilmu tidak itu lagi Tidak, kalau yang perdebatan. abdi dia hidup ilmu di antara selangkangannya perempuan. Beda itu Imam Syafi'i sama Imam siapa namanya? Yang sama ilmu. Sama Dipaksa belajar, tetap tidak mau toh? Tidak mau. Jadi pasnya kabur ke tempatnya kakeknya. Kakeknya ini menganut sufi apa itu? Tarekat Syadziliyah. Di situ berubah. Udah sampai 2 minggu di situ. Udah sampai 2 minggu di situ langsung cinta ilmu Muhammad Abduh. Pengaruh sufi itu, pengaruh tarekat itu tuh udah jalan sama kakeknya. Jadi pas setelah itu dari kakeknya ya kembali lagi belajar. Kembali belajar. Setelah belajar di situ lanjut lagi ke Kairo. Di Kairo itu ketemu beberapa gurunya. Yang cukup mempengaruhi hidupnya tuh. Tapi tidak ada kalah Jamaluddin Al-Afghani, tidak ada yang kalah. Tapi yang cukup berpengaruh di Al-Azhar, Kairo Al-Azhar itu Syekh Hasan At-Tawil dan Muhammad Al-Bashumi. Kedua guru yang disebutkan di sini kelompok guru minoritas, dosen minoritas. Nah, dalam artian di Al-Azhar saat itu betul-betul hanya diajarkan untuk bertaklid ke ulama-ulama terdahulu.
ini pendapatnya ini pendapatnya ini. Ada ya, itu yang mayoritas di Al Azhar. Sedangkan yang Muhammad Abduh berpikir Muhammad Abduh karena pengaruh dari kakeknya tadi itu bilang, sebenarnya ilmu itu tidak terbatas. Kalau hanya mengutip tidak bisa mengembangkan hal-hal yang baru. Nah, jadi dia ikut ke yang minoritas ini, yang itu tadi disebut siapa namanya tadi, Muhammad Al-Bashuni dan Syekh Hasan At-Tawil. Nah, itu dia masuk di dosen minoritas di sana yang betul-betul mengembangkan pemikiran. Di situ terpengaruh. Beberapa tahun kemudian ketemu Jamaluddin Al-Afghani sama siapa yang namanya Muhammad Abduh. Di situ ketemu, konsolidasi. Di situ berubah pemikirannya Muhammad Abduh dari bahasanya perpres dari tarekat yang dalam arti sempit ke arti yang lebih luas. Maksudnya sama ini sufi, hal yang bersifat tasawuf itu hanya dikaitkan dengan hubungan kita kepada Tuhan saja. Tapi sebenarnya perbaikan kepada masyarakat itu sudah bagian dari tasawuf. Nah, itu yang kubaca seperti itu pengaruhnya Al-Afghani kepada Muhammad Abduh. Nah, di situ akibat itu aktif Muhammad Abduh menulis. Masih mahasiswa itu dia sudah aktif menulis banyak karya-karyanya, dan ada beberapa karyanya yang kontroversial sehingga hampir tidak diluluskan sama Al-Azhar. Untungnya itu ada Grand Sheikh, ada kan istilah Grand Sheikh itu? Ada. Nah, ya, Itu yang paling tinggi Grand. Ya, Grand Sheikh Al-Azhar. Ya. Nah, itu yang kasih lulus Muhammad Abduh. Namanya Syekh Muhammad Al-Mahdi Al-Abbasi. Sekarang lulusan. Hah? Sekarang lulusan. Ya, Grand Sheikh-nya di situ tuh sehingga berhasil lulus. Dan kayaknya dia lama tuh dia juga 11 tahun dia Al-Azhar. Lama dia, bukan 4 tahun. Jadi jangan bilang cepat selesai itu menentukan kesuksesan. Bukan Ki. Betul. Si Muhammad Abduh 11 tahun dia Al-Azhar. Namanya saya benar. Di sini cukup 8 tahun. 7 Kak, 7 lah, 7 di DO itu 8. Masih bisa dikasih pindah angkatan di bawah lagi. 8 tahun. Soalnya kalau lagi semester bukan misalnya ada banyak orang. Kok bikinnya adik-adik junior nih. Itu Kalau yang S1 gitu. tidak, kau harus berubah itu tatanan seperti itu. Itu si Muhammad Abduh apa nulis kira-kira kenapa lambat selesai? Kak, menulis. Menulis Ki. Itu organisasi deh. Tapi organisasinya organisasi menulis Pak. Dia langsung itu. di majalah-majalah memang. Bukan. Gara-gara Bukan organisasi politik. Jadi dia patut-patut dia. Lanjut sekarang. Tapi ada di organisasi politiknya Kak. Tapi kan setelah itu, lulus. ya fokusnya itu kemarin. Ya, pada saat nulis. itu untuk menulis memang karya-karyanya, sehingga itu terancam tidak diluluskan karena ada beberapa tulisannya yang memang kontroversial. Oke. Nah, gitu. Kalau Muhammad Abduh dari politik itu aktif sekali, kan ingin merubah tatanan masyarakat. Kan awalnya dia itu menulis dulu kontra narasinya toh, Ya. lantas masuk nih bagaimana caranya di situ narasinya yang kontroversial itu bisa masuk, makanya terjun politik. Atau mau merealisasikan tulisannya. Bukan Kak, dia terjun di politik karena memang Secara saat itu politiknya iya, tidak baik memang di situ kan. Mesir saat itu lagi dijajah sama Inggris termasuk, tapi yang paling Perancis. Iya, Perancis. Ya Napoleon itu. Saat itu di situ memang tidak stabil jadi Muhammad Abduh termasuk tokoh yang dari segi intelektual berusaha menyuarakan itu bahwa harus bebas dari kolonialisme kayak begitu. Dan bahkan gara-gara itu semua dia diasingkan. Apa jurusannya Abduh? Sastra kalau nggak salah. Kan teknik sipil. Tapi nggak ada di sini. Saya kira teknik sipil. Sahrul itu. Tapi kenapa seorang Abduh yang notabene-nya sastra Arab berani terjun ke politik? Nah dia kalau harusnya kan jurusan ahwal syakhsiyah ceritanya. Bukan apa yang politik Islam menton di situ.
Kenapa justru sastra Arab yang ngomong? Karena mana orang-orang sekalibernya Abdul politiknya? Iya itu enggak tahu. Justru saya kan kembali apa ya bilang orang. Kalau bukan ahlinya ya kacau juga. Kan sastra tuh orang sastra teknik ke politik. Tidak bisa dipikirkan dengan dia juga politik itu ke abad 20 ke bawah itu. Tidak. Tapi dan masuk ditakuti Muhammad Abdul itu ke anunya, pemikirannya karena saking anunya itu diasingkan nih. Terlalu liar. Lihat, maksudnya ini betulan jangan kolonialisme sampai begini. Dia memang mau membebaskan masyarakat muslim dari taklid buta. Tapi bukan berarti kita harus mencontohi barat. Karena kalau kita contohi barat sama saja dari taklid yang satu ke taklid yang lain ki. Jadi betul-betul harus ki berdasarkan rasio. Ya memang tidak ada bagaimana tidak dia juga tidak memang tidak berteman sama orang-orang barat. Nggak sama kayak tokoh-tokoh Marxisme Islam yang betul-betul meninggalkan turasnya timur dan beralih ke barat. Muhammad Abdul tidak. Apapun itu timur ataupun barat tetap dia harus rasionalkan memang. Itu mungkin karena ini namakan judul bukunya Prof. Rasionalitas Al-Quran. Karena memang apa-apa bahkan hadis Nabi pun itu, tapi di situ letak kelemahannya Muhammad Abdul. Bahkan hadis pun lebih besar rasionya digunakan ketika narasa tidak logis ini hadisnya Nabi tidak terima walaupun secara dikatakan sahih ini tidak terima dananya Muhammad Abdul. Tapi apakah betul itu apa tadi yang dikatakan kalau berpindah ke kesan taklid dari taklid misalnya di Mesir ke taklid yang barat, apakah betul memang itu ceritanya pemikirannya orang-orang barat itu tidak terilhami dari pemikiran ilmuwan Islam sehingga mereka bisa berubah? Justru mereka yang keluar dari taklid sebenarnya kan taklid ke gereja sebelum abad Renaissance kan setelahnya itu berarti dia keluar dari taklid ceritanya kan. Kalau kita pindah ikut ke barat apakah kita tidak misalnya bisa dikatakan kembali taklid ya taklid, tapi taklidnya bagus karena justru kita lihat Eropa bagaimana dulunya zaman kegelapan terus tiba-tiba langsung tercerahkan, berarti dia berhasil. Kalau Mesir kan masih taklid betul tuh apa yang katakan ulama di teks itu betul bilang mengikuti. Jadi nggak salah juga sama dengan apa ungkapannya itu Abdul bilang saya lihat Islam tapi saya tidak lihat esensi Islamnya di Mesir, tapi yang saya lihat itu esensi Islamnya yang di Prancis ini bilang. Karena itunya tuh Kak. Tapi dia bilang begitu, jangan juga mentang-mentang ini barat begini langsung saya diterima. Iya itu tetap juga harus dianalisis. Lanjut. Itu anunya. Jadi banyak organisasi yang ikuti Muhammad Abdul dan kebanyakan organisasi yang ikuti organisasi yang bersifat jurnalistik begitu. Ya, banyak majalah yang ikuti. Setelah majalah ini kan berapa kali diasingkan di tempat yang ini bikin lagi baru pas dikasih pindah lagi ke Perancis bikin juga yang di Perancis ini yang terkenal karena sampai diundang sama Ratu Inggris pun tidak salah, dipanggil ke Inggris karena apa tulisan-tulisan yang dimuat dalam majalah itu tahun berapa itu yang di Inggris? Tahun nggak bisa apa tahun-tahun dah. Kalau Abdul meninggal tahun berapa? Meninggalnya si Muhammad Abdul. Banyak tahun nggak sebut di sini. Banyak. Yang diutus ke Inggris kali 84. Oh berarti 1884. Kalau meninggalnya 1905. Baru 5 tahun umurnya Soekarno. 1905. Yang diundang ke Inggris. Oh, bukan ratunya Kak. Surat-surat kabar di Inggris. Tokoh-tokoh negara. 1884. Situ diundang saking berpengaruhnya. Namanya itu Al-Urwah Al-Wuthqa.
nama majalahnya. Bahkan terkenal sampai Indonesia deh. Ini Al-Urwah. Sampai di Sidra apa ada pesantren Al-Urwah Tulus kok. Oh ada. Itu juga yang mau kupertanyakan Kak, bagaimana itu yang DDI? Jadi ya. Murni dari Indonesia. Kalau Darul Dakwahnya iya. Karena Syed Rashid Ridha ada juga yang bikin sampai di Indonesia. DDI Darul apa? Ada yang di Jakarta itu DDI juga. Oh, beda. Oh, mungkin Karena itu itu ya. organisasi ormas itu yang di Jakarta. Kalau DDI itu pesantren pendidikan, fokusnya pendidikan dakwah bukan ormas. Ini orang tulisnya sebenarnya kata Karena DDI yang di Jakarta itu ormas. Oh, Kalau Darul Dakwah. DDI yang di Sulawesi Selatan itu fokusnya pendidikan dan dakwah. Oh, ada memang di Ada namanya. Kalau tadi. Ada DDI. Karena Nabi memang di sini bilang ada Nabi ke organisasi sampai di Indonesia. Iya itu yang di Jakarta DDI. DDI juga namanya. Dan sebut DDI di sini Darul Dakwah. Oh Irsyad. Irsyad. Disebut. Itu anunya pemikirannya Muhammad Abduh. Anunya cerita kehidupannya toh. Dia jadi penulis jangan-jangan terinspirasi sama itu gurunya Jamaluddin Al-Afghani Iya. yang punya majalah Al-Manar. Enggak Kak, bukan. Yang punya Al-Manar itu Siapa yang punya itu Al-Manar? Muhammad Rashid Ridha. Astagfirullah, iya Rashid Ridha yang punya Al-Manar. Iya, Rashid Ridha. Muridnya Al-Afghani. Muridnya Muridnya Abdu Rashid Ridha. Ya, Jadi dulu urut aja Jamaluddin Al-Afghani, Abdu baru Rashid Ridha. Ya. Kayaknya Rashid Ridha udah ketemu langsung deh sama Al-Afghani. Dia datang, dia jauh sekali. Nah, betul-betul ke Muhammad Abduh. Tapi tidak bisa dipungkiri Muhammad Abduh juga besar pengaruhnya ke Rashid Ridha. Walaupun tidak semua. Dan tetap ada kritikan Rashid Ridha untuk Muhammad Abduh. Tetap ada. Bahkan di Jadi dia juga sempurnakan tulisannya tuh. Ya. Nah, lanjut ke Rashid Ridha. Jadi Rashid Ridha dia tunggu dulu nih, nggak bisa kehafal tahun-tahun lahir bro. Jauh ya. Jangan nih, langsung kehidupannya. Nah, itu Rashid, masuk kucing, mungkin. Karena itu kisah hidupnya yang perlu dipelajari Ya. sebentar itu jadi kenal bagaimana kisah. Yang paling menarik ini Kak, karena dua-duanya nih tarekat semua. Nah itulah dari tarekat sehingga kenapa bisa dari tarekat Asy'ariyah tadi langsung Iya. tiba-tiba cinta ini. Langsung cerita bagaimana itu. Hmm. Saya selama ini yang kupaham, Ya. misalkan orang tuh selalu sekali menjadikan tolak ukur itu sampai Al-Ghazali yang dia dari filsafat lari ke tasawuf. Jadi semua orang-orang yang filsafat itu nanti ujung-ujungnya ketika sadar lari ke tasawuf. Saya kuliah kalau Muhammad Abduh kayak tak balik. Dia dari sesuatu yang bersifat ukhrawi untuk menggapai apa yang sebenarnya itu yang diajarkan Islam bukan hanya kehidupan ukhrawi saja tapi duniawi juga Kalau saya, atau berbeda konteks juga. kalau yang dulu membaca di artikel tuh, dia disebutkan 2 yang kemudian di masa itu yang lawan yang itu, yang taklid buta sama tarekat ghairu mutabarah. Jadi ada pengklasifikasian tarekat yang mutabarah sama ghairu mutabarah. Jadi mungkin itu kenapa kemudian dia, ya itu sih jangan sampai diklaim ke Zazilia, mungkin Zazilia yang konsepsi tidak mutabarah mungkin itu kan itu gimana lawan yang ghairu mutabarah tapi bukan tarikatnya mutalawan. Yang kan di tarekat itu ada sanadnya tuh. Oh itu Sampai sama. sama Nabi. Nah, Asy'ariyah itu yang anut almarhum Al-Qurta ya Mustamil Arsyad. Itu yang ikuti Ustaz Irham Ya. Asy'ariyah. Mungkin ada lagi. Serius juga kayaknya Zazilia di Kita Asy'ariyah ngambil guru tak Mustamil dari Mesir. Ya ada kemungkinannya bertemu memang sama ini. Iya, satu tarekat itu Iya. memang. Karena S1 sampai S3 di Mesir, tafsir, guru tak Mustamil Arsyad, baru dia penganut tarekat Asy'ariyah dan dia yang bawa tarekat Asy'ariyah ke Sulawesi. Saya kan itu tarekat juga ada setiap semisal kalau dia tuh ada mursyidnya juga. Jadi semisal antara mursyid 1 dengan mursyid 2 bisa jadi beda jauh. Beda jauh anunya pemikirannya. Memang tidak Ya. sesimpel yang dipikirkan dia. Ya, kayak Siapa tadi contohnya bilang Khalwatiyah. Khalwatiyah itu Manusia Yusuf. Enggak Kak, banyak tarikatnya. Habis itu Tajuk Khalwati di situ Ya. dia bilang. Halwatiyah yang kuat. Tapi Syazili ada juga. Kan semisal Khalwatiyah di Maros sama Khalwatiyah Kaimun yang Sasri itu ada berapa perbedaannya?
Tapi kalau Syazili ya kayaknya saat itu kalau selesai itu saja. Terus dari Mesir. dari Mesir. Langsung gitu sanatnya. Ya kan tidak diragukan. Pernah kali itu silsilah besarnya. Jelas nah itu. Yang bisa sirham gimana tarekat? Kayak sana. Kan saya berpikir kalau ditakrij ini mana di mana biografi. Ada apa syajaratul ilmi, apa ceritanya sanat pohon keilmuan, ada syarat tarekat, syarat keilmuan, syarat hafalan, ada semua syarat-syaratnya. Tradisi sanat. Iya, Tetap saya juga harus penting saya itu sanat. Harusnya sanat Makassar ada tradisinya, ada silsilah sanatnya. Jadi kalau mau dibilang tadi Abdul mungkin dia dari tarekat yang dipahami sempit ya contoh itu bahasanya Itu nggak bisa dipahami sampai tarekat bilang. yang Jangan sampai dia Syaziliyah itu komprehensif. diajarkan Tommy bilang bagaimana mencintai ilmu. Dengan ilmu bisa mendapatkan akhirat. Karena nggak mungkin tahu ke akhirat kalau tidak ada ilmunya dulu. Makanya di situ mungkin terinspirasi bang. Kenapa sampai di sini ini perilakunya orang-orang tarekat ini apa kira-kira yang ternyata berilmu yang paling penting makanya. Mungkin kan tadi dipaksa sekolah. Ceritanya kan tidak dipahamkan, dia bilang bagaimana sebenarnya mencintai ilmu dan lain-lain. Nanti dia dapat setelah bertemu musyidnya itu. Iya, kakeknya langsung cinta ilmu. Baru mursyid kakeknya. Tapi cinta ilmu konsep cinta ilmu bagaimana? Cinta ilmunya masih ilmu apapun itu bang, karena tetap dia ikut di dosen-dosennya yang minoritas toh. Lalu dipahami lebih luas lagi sama Al-Afghani. Jangan hanya ilmu saja, tapi aplikasikan itu ilmu. Ya itu yang mempengaruhi ikut pergerakan-pergerakan begitu, politik terjun ke politik bahkan menulis. Itu juga yang kemudian sempat ngasih yang ikhwanul muslimin. Bersinggungan ke antara Abdul sama ikhwanul muslimin ini. Karena kan kalau mau dibilang ikhwanul termasuk kaum tekstualis juga kayak itu iya. Saya kalau masalah Mesir masih terlalu ruwet. Masih belum bisa dianukan benang-benangnya di terlalu itu Iwan mesti bicara radikal. Ya, kemudian Karena membunuh memang. Membunuh. Tapi itu juga dicap ada cap teroris. Tapi banyak tuh loh pemikir-pemikir dari Ikhwanul Muslimin. Tapi masalahnya dari Ikhwan banyak, tapi saya ceritanya kayak tokoh-tokohnya. Kayaknya deh. Saya Kutub. Tokoh-tokohnya ya saya itu termasuk. Saya bilang kan. Nasr Hamid. Ikhwanul Muslimin semua. Petinggi-petingginya itu ceritanya itu rata-rata memang orang intelektual, cendekiawannya Mesir gitu. Nah, saya kontrak itu sama Azhar. Yang ceritanya lembaga. Itu cuma kasih heran kayak Nasr Hamid. Masih terlalu kusut masih terlalu kusut saya kurasa kuliah di Mesir mau dianu karena misalkan ini Said Qutb. Di sini disebutkan anunya Said Qutb bahwa Said Qutb itu nasadari betul bahwa di Mesir itu orang taklid buta semua. Apa-apa larinya ke mazhab, apa-apa lari mazhab. Sampai itu Syekh Yusuf Qaradawi yang mantan mufti Mesir itu sekarang dipindah tidak di Mesir nih, kalau tidak salah di daerah apa ya, sempat kemarin masih hidup di Bano, pokoknya di daerah luar nih. Ceritanya karena itu pemikirannya kontra dengan ulama Azhar gitu. Lari-lari memang rata-rata ke Lebanon kuliah orang kontroversialnya Mesir. Ceritanya kan ada juga pendapat yang ulama Mesir, ceritanya semua mayoritas ulama Azhar pegang, lantas dia mau keluar dari pendapat itu karena sudah tidak relevan misalnya menurut dia. Tapi kan begitu, namanya orang keras ya keras sama keras ya begitu. Tapi kan kayak Yusuf Qaradawi mending dia mengalah dan pergi dibanding kayak apa tokoh-tokoh yang Ikhwanul Muslimin memilih tetap bahkan ya hancur. Siapa kira-kira yang disebut Yusuf Qaradawi sebagai Islam radikal nih dalam bukunya? Tidak mau. Ikhwanul Muslimin nih. Iya. Ikhwanul Muslimin kah? Hasan Al-Banna. Ya, Ikhwanul Muslimin itu tuh. Iya. Oh itu yang disebutnya Islam radikal. Tidak juga sebenarnya. Maksudnya itu yang gerakan pemuda juga banyak Nasor yang Islam Jalan Tengah itu gerakan-gerakan pemuda yang kajian-kajian masjid. Banyak sekali kajian di Azhar, ceritanya di Mesir, di Azharnya di Mesir. Di Azhar saja banyak halakah-halakahnya yang tidak tahu yang betul halakah Azhar Azhari itu. Ya itu ya sebelum dulu Pak, ternyata pada ada namanya Mama ya jauh-jauh di saja halakahnya beda-beda. Pernah juga diasingkan ke tempat lain itu Mama Abdul dari Paris ke mana karena ini orang Turki merasa apa bahwa bahaya ini Muhammad Abdul
bisa mengancam anunya kerajaannya ini Turki Utsmani. Dan tahu dari segi apa juga, cuman hanya sekilas itu yang bilang. Jadi diasingkan nih ke Datuk kemana, Lebanon kemana, diasingkan. Saking ya dia yang hasut Inggris, lalu Inggris hasut Mesir untuk diasingkan Muhammad Abduh. Nah, saking anunya itu supaya pemikirannya tidak menyebar kemana-mana, diberhentikan sebagai guru, lalu diangkat sebagai hakim. Nah, dikasih pindah ya hakim ke sini, pindah lagi ke hakim sana, daerah sana lagi. Saking maunya batasi pemikirannya Muhammad Abduh tuh tidak menyebar kemana-mana. Itu sekilas anunya Muhammad Abduh. Nah, Rashid Rida. Tahun berapa Muhammad Abduh lahir? Ini 18. lahir 1849 masih. Udah juga itu meninggal 60-an. Udah bersinggung. Saya 50. Up 25. Oh, ini Ikhwan Ikhwanul Muslimin itu 19 Oh, 19 nih. Iya 19 belum 20-an. berarti. Maksudnya sebelum kan pecah berarti tahun 19 kan mulai merdeka enggak dia negara-negara Arab tahun berapa? Kebetulan juga tokoh-tokohnya Ikhwanul Muslimin dari Azhar tuh juga. Iya. Ceritanya kan enggak, itu masalahnya juga kalau beliau mengaku itu Al-Azhar melahirkan tokoh moderat, justru banyak tokoh-tokoh liberal dan radikal dari Azhar tuh. Jadi enggak selamanya itu. Nama Muhammad Abduh dari Azhar tadi. Coba. Dia klaim Universitas Al-Azhar adalah contoh ceritanya moderasi Islam di sana, ceritanya melahirkan cendekiawan yang moderat dalam berislam begitu. Justru dilihat tiba. Tidak selamanya bagus ceritanya kan, memang tidak bisa dijadikan patokan Al-Azhar ini betul-betul dia representatif ke ilmu studi Islam betul, karena kan dia juga apalagi moderasi mengaku dirinya bilang di sini lahir cendekiawan yang moderat. Tapi itu juga kamu lihat dulu yang katakan seperti itu tahun berapa dan contohnya sampai sekarang contohnya ke tahun berapa sampai sekarang masih naik lagi. Oh, karena khawatirku begini Kak, dia sampai bandingkan antara Universitas Al-Azhar dengan Universitas Kairo, yang dimana memang Universitas Kairo lebih liberal kanunya pemikirannya ketimbang Al-Azhar. Kan dia mau dijadikan Azhar terus jadikan rujukan keislaman ya. sampai saat ini tuh, padahal di Indonesia banyak ulama yang menurutku saya bisa lah ceritanya face to face sama di Azhar, face to face ceritanya mau buku tadi juga. Oke, saya bisa dikaya. Ceritanya Mufti Azhar bilang begini, justru kan Azhar selalu jadikan patokan ceritanya rujukan keislaman, padahal konteksnya di Indonesia dengan Mesir beda tuh. Nah itu sering gitu, maka terlalu mendewa-dewakan Ki Azhar gitu, terlalu didewa-dewakan sebagai rujukan keislaman yang paling autentik. Oh, sama nih Pak. Saya kurang sepakat. Cikal bakalnya Universitas Kairo dari anunya Muhammad Abduh. Tapi meninggal Mikono sebelum dibangun. Tapi sudah dikasih tanah di tahun itu juga. Letakkan batu pertama. Ya sudah ada tanah dikasihkan tuh. Di situ Tommy juga meninggal 1905. Baru itu juga tidak semua rujukan kitab dari Mesir. Mekah Madinah rujukan kitab dipakai tuh di Indonesia. Justru tidak ada yang melahirkan memang radikal bagaimana. Nah, pesantren kita menciptakan Mekah Madinah. Paling banyaknya kalau kita Lebanon. Ada dia percetakan itu. Percetakannya. Ceritanya yang pengarangnya Mekah Madinah tidak tunjuk anak radikal. Ada pergeseran sebenarnya itu yang ke Madinah. Nah, sekarang kan rata-rata dan kayaknya sudah mulai bergeser. Ada kayaknya pergeseran deh, lebih ke liberal nih. Iya, karena sultannya tuh sekeras-kerasnya ulama di Mekah atau di Madinah, Jazirah Hijaz ceritanya. Kalau raja itu raja dong mau mati. Karena ya itu siapa tanya kayak itu di dosenku bilang begini, sudah ada nih pergeseran, bukan nih lagi ke yang keras-keras begitu. Karena sadari di raja-raja Arab bahwa ini minyak tinggal sedikit mami, apalagi bisa dianukan untuk negara. Jadi nabuka mi Arab untuk pariwisata, sehingga ada orang yang yoga dan sebagainya, lebih liberal daripada yang dulu. Sudah ada yang pergeseran, dan pergeserannya bukan lagi
intelektual. pakai jubah-jubah, mabuk-mabukan, baru di sini pakai jubah dianggap Islami. Di Arab orang mabuk pakai jubah. Jadi memang pergeserannya bukan faktor intelektual ini. radikal Kalau di sini masya Allah, iya. Masuk di bar, salah masuk ya om. Juga tinggi. Gitu, karena faktor ekonomi, politik ekonomi, bukan ekonomi politik ekonomi. Lanjut. Karena main dunia. Lanjut terus itu dia udah tak bahas-bahas bener sih. Seru ya kalau lama-lama ya. Masalahnya lapar dulu. enggak tahu Udah langsung nih rasionya. Kalau ringkas merida. Ya, Residrida dia juga dari Patasau saking anunya itu dan dia terinspirasi untuk apa istilahnya itu yang pluralisme dari bapaknya. Yang pluralisme karena di bapaknya itu semua orang nak terima siapa saja. Kalau mau datang orang lain, tapi tidak pernah nak puji di depannya itu orang Kristen. Misalkan ada orang Kristen datang ke rumahnya, tidak pernah nak puji bahwa ini orang Kristen begini, ini bagusnya begini. Tidak ada gitu orang Kristen pernah sebut dan nak sebut itu bahasanya nak pertegas secara objektif. Nah pertegas prokurais bahwa walaupun berbeda keyakinan, tetap dua ini bapaknya Residrida memuji orang-orang Kristen, tapi bukan di depannya. ya Ketika tidak ada orangnya dan caranya memuji adalah objektif. Saking dijelaskan keluarganya itu mama Residrida. Oh ini juga yang menarik untuk dilihat. Bapaknya Residrida maupun Residrida sendiri tidak pernah menamakan dirinya Habib. Dia menyebut diri Sayyid. Nah itu bagaimana itu? Habib Sayyid ini sekelas Residrida saya masih nak sebut dirinya Sayyid. Hah? Di Mesir itu enggak ada pakai. Nggak ada pakai Habib. Habib itu dari Yaman. Oh ya, Ya, itu jasa yang ada ya. Yang saya Salam Sari. Sayyid. Nah, Sayyid Salam Sari. jadi memang nggak ada orang-orang yang dari Yaman juga memang menyebutkan Habib. Indonesia ada siapa sekarang? Keturunan Nabi. Saya juga namanya kan. Oh ya, oke. Itu dia yang Kak Muja klarifikasi karena memang sempat dia berpikiran begitu karena mungkin beda anunya tuh. Dia oh dia Residrida, dia dari keturunannya Husain. Berarti Sayyid. Dari keturunannya. Sayyid. Tapi disebut dirinya Sayyid. Sayyid. Sayyid Residrida. orang juga ada Itu Rashid. ada kau mana Itu Residrida. Saking anunya beribadah di sama sholat ibadah sama menuntut ilmu itu juga bang nggak pernah main-main nggak pernah bilang main FIFA itu aja Gak pernah main slot. nggak pernah keluar kok betul-betul juga beribadah sama menuntut ilmu saking anunya tuh ada perkataan mungkin sedikit berlebihan karena memang kan bahasa Arab itu kalau ada sesuatu yang wow cenderung melebih-lebihkan itu yang diajarkan sama Pak Sahiro. Nggak bisa diverifikasi kayak itu bilang nggak pernah masuk luar nggak bisa. Nggak bisa dia diverifikasi itu. Artinya dia tidak pernah main-main maksudnya pasti lah nggak mungkin. Nggak bisa. Ya kalau itu percaya kak. Maksudnya ini ada ungkapannya adiknya Residrida bilang begini. Main bagaimana dulu? Kalau main dengan dosa mungkin. Nah, anu menton jika ben beribadah di sama Berarti nggak ada slot zaman pada zaman ini. Ya, ada juga. Santai-santai nggak Nggak. mungkin. Nggak bilang. Itu kan lebih kayak nggak bisa dia verifikasi bilang nggak pernah santai-santai. Ya, nggak bisa. Pasti ada yang santainya. Pasti Cuma ada. ceritanya bukan santai. Mayoritas. Bukan santai kayak konteks sekarang santainya orang dulu. Dan saya percaya ya kan kalau kayak Iya. sekelas itu tidak Saya percaya karena karyanya sekelas- itu cerita itu kalau saya itu ada ulama atau tokoh baru karyanya masih ceritanya masih dipakai terus sampai sekarang berarti berkah gitu ilmunya. dan itu memang anu kan kak maksudnya dia setiap sebelum belajar sholat dulu. Nah itulah aku bilang Tuh, kalau misalnya maksudnya- ada sudah puluhan ratusan tahun ribuan tahun karyanya masih dipakai sampai sekarang berarti ini orangnya Ya, begitu Memang itu berkah dan itu ilmunya. memang nak bilang nggak bisa Berarti- nggak bisa apa-apa kalau tidak beribadah maksudnya ilmu tanpa jadi mau kibar ke ilmu tak kuncinya ya itu ya ibadah bagus Residrida kurangi tetap dosa
walaupun dalam hadis itu kontroversial aja pemikirannya Rashid Ridha. Itu yang menarik. Nah, itu menarik, tapi pada kenyataannya Pak, setiap sebelum mandi dia sholat. Nggak bisa dipungkiri. Jadi memang kayaknya nggak bisa dikasih vis ini antara pemikiran dengan ibadah deh. Ya orang ibadah tetap beribadah, tetap mau petunjuk apa tuh. Nah, di sisi lain mungkin pemikirannya yang lebih Iya, nggak bisa setelah dikatakan setelah liar berpikir sih. liberalis sholat lagi Iya. betul jika Ya memohon petunjuk tuh betul jika apa yang disampaikan. Jadi Begitu bukan lah. kayaknya harus di baku lawan ini antara ibadah orang yang beribadah pasti pemikirannya slow dan orang yang malas beribadah gitu yang radikal. Kayaknya tidak bisa deh disimplikasikan seperti itu. Terlalu simpel kalau misal komunikasi begitu. Karena buktinya Rashid Ridha kan begitu. Saking anunya adanya bilang begini Bang. Seandainya awalnya kukira ini kakakku Nabi, tapi pasnya ku tahu bahwa Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad, berpikir bahwa dia adalah wali. Nah, dan memang kan perkataan begitu banyak sekali dijumpai di Arab. Karena itu rasanya bahasa Arab seperti itu, ketika ada satu kelebihannya, kayak di langit itu tinggi-tinggikan. Itu pengalaman langsungnya Pak Sahir udah ceritakan kemarin begitu. Orang Arab seperti itu. Seniorku Tuhan. yang Ini lagi dua-dua. kalau mau berkeilmu hindari dosa-dosa, Ya, itu tetap. apalagi dosa-dosa yang ada betul jelas-jelas di Al-Quran, baru itu yang dilakukan. Bagaimana mau berkah biar 1000 buku dibaca satu hari, 1000 buku tidak tertunjuk berkahnya itu hasil karya Atta. Contoh sekarang jurnal, banyaknya jurnal, bahkan ada sampai berapa tahun, puluhan tahun tadi itu baru jadikan satu jurnal. Tidak tunjuk bilang bagaimana dipakai, bagaimana beda, coba satu-satu begitu sih, satu buku, satu kitab, sampai sekarang masih. Pluralistik. Itu Ya, juga memang cara menulisnya dan memang beda kepribadian kesehariannya, ya, memang harus bentuk barakah mentung. barakah untuk berkah. Baru pernah jangan bilang beginian mamanya. Itu Rashid Ridha tidak pernah dia tidur. Tidak pernah dia tidur. Dalam artian dalam rumahnya itu dia yang paling terakhir tidur Rashid Ridha. Tapi dia paling pertama bangun. Jadi memang tidak pernah dia tidur. Dan dia paling terakhir tidur dan dia paling pertama bangun. Bah, saya kalau paling terakhir kan tidur, paling terakhir kan dia bangun di sini. Ya, Saya ada juga orang wakui betul kuliah waktu ke Jakarta kan langsung Prof. Nasar. Prof. Nasar itu pulang Nasar juga. jam 12 sampai jam 1 malam baru ada di rumahnya, bangun jam 3 subuh. Tapi dia bilang nggak pakai vitamin dia. Iya ceritanya sih tidak. Dan konsisten juga itu jam 3 subuh bangun. Baru waktu pengajian di PKU di Istiqlal itu tuh belum datang itu yang mahasiswa-mahasiswa, dia ada masih gelap-gelap itu masjid datang nih. Baru saya saja yang ceritanya bawa ke kamera ceritanya untuk merekam ke live streaming itu sama kata anak. Jam berapa berangkat? Sebelum jam 4 berangkat. Ada memang di sana pro kayak Saya juga ya kan konsisten tuh jadi bangun jam 6. Pasti konsistensinya beda-beda. Kopi saya kalau Prof. Nasar. Keren. Enak cerita tadi aku Kalau bilang Kak, kalau orang bagus karirnya itu ibadahnya bagus, karirnya juga bagus. Ya kecuali memang ada tuh juga nggak rajin ibadah tapi tidak berusaha tuh. Itu istidros itu. Nggak bisa dipungkiri, tetap ada orang yang rajin ibadah tapi iya, tidak kalau berusaha. setidaknya kalau bagus ibadah tak bagus tuh juga Usaha. kayak insyaallah. Baru itu Berkah, ya. Baru itu dia Rashid Ridha, dia ada pakai kasut dia apa. Dia banyak terpengaruh nih sama siapa tadi disebut tadi. Ihya Ulumuddin. Al-Ghazali banyak terpengaruh. Berapa kali benda tamat itu nak baca buku. Banyak terpengaruh. siapa di Iman juga kan banyak. Ada perbedaan mendasar antara Rashid Ridha muda sama Rashid Ridha setelah ketemu Abduh. Kan guru yang berpengaruh di masa muda kayak Syekh Gisser ke apa kan? Syekh Itu. Gisser. Dia Itu kepala yang- sekolahnya. Syekh Gisser kan meskipun dia sekolahnya kemudian dibubarkan tuh, tapi secara apa konsultasi keilmuan tetap ke Syekh Gisser. Jadi disimpulkan di mana baca itu disimpulkan di situ bahwa yang berpengaruh yang mewarnai pemikiran Rashid Ridha masa muda itu, tapi tidak tahu bagaimana coraknya itu. Ada yang singgung di situ. Ada. Tapi Dia tarik saya- dia atau rumah nih. Di sini yang menjelaskan Prof. Quraish itu dia lebih ke ketika narahkan mau kemana.
Berarti Tidak- kayak tidak di- bukan pemikiran di Pemikiran, pemikiran. Mungkin ada, Ya. mungkin ada, pasti ada. Karena di Tapi sini yang Anda jelaskan di masa sini. mudanya. Ya, ada. Nah, jelaskan masa mudanya. Dan banyak yang sebutkan nama-nama gurunya Prof. Kurais, tapi memang yang paling berpengaruh itu tadi. Betul, itu paling berpengaruh. Berarti ketemu sama berpengaruh Mama. bukan dari segi pemikiran itu kan. Tetap ada. Nah, sebutkan juga di antara guru-gurunya pemikiran yang paling berpengaruh. Tapi yang najabarkan Prof. Kurais lebih ke depannya kok seperti ini, ikut ke sini. Iya. Dan maksudnya ikut ke menulis begitu. Lebih ke saran-saran gitu deh. Tidak bisa dipukul. Saran-saran juga yang kenapa bisa ngikuti sarannya berterpengaruhi. Ya, Saya kayak dinamika pemikiran kalau gitu. Pasti ada. pasti ada bang. Cuma nggak dijelaskan memang bagaimana apa dari Karena ya sumbangsinya dalam bentuk apa enggak? Mungkin Dan jelaskan. Prof. Kurais juga tidak dapat sumbernya betul-betul karena kan kalau mau begitu baik harus mentopi spesifik sekali karena tidak dijelaskan juga. kalau bisa dilihat itu Rashid Ridha muda dinamika pemikiran ini tapi setelah mengaku Ya. Sama ji polanya Muhammad Abdul, nanti ketemu sama Muhammad Abdul baru dalam pahami sufi dalam arti luas lagi. Kan masih sempit ini karena betul-betul terpengaruh Ihya Ulumuddin. tapi kalau tarekatnya Rashid Ridha apa nih? Nggak sebutkan. Oh, enggak. Tapi memang dia Tarekat patarekat juga. dan dia langsung untung bapak. Kan ini Oh. Abdul kakek. Kalau itu Kakeknya, langsung bapak tuh. bapaknya dia. Keturunan memang. Terus turun mana itu? Iya. Syed lanjut. Syekh Al-Jisr Ya Jisr ini memberikan ijazah dalam ilmu agama, bahasa dan Ah, filsafat. coba. oh bisa apa Cuma tidak dijelaskan bagaimana. Dalam segi apa kan ini kalau mau Kalau mau jelas. perlu berarti harus ya dicari. itu nih Harus dicari kan kalau kayak di bukunya di situ tidak ada tulis lengkap di bagaimana biografinya itu ya. Kalau mau cari mau tuh biografinya di situ tidak baca. Baik. Ya, ya penting. lanjut. Kalau bisa betul-betul paham oh, dan Ya, Aska gini nanti pemikirannya. siapa yang mempengaruhi Aska? bisa tulis Kurais, Bisa bisa tulis. Ya, tetap berproses banyak berpengaruh gitu Ya. untuk pemikiran-pemikiran Indonesia banyak. Yang bisa dipungkiri Pak. Enggak, kalau Aska gue bilang Oh. siapa yang tokoh yang paling berpengaruh sekarang? Ya, sekarang. Munim Enggak banyak yang tercampur-campur ini. Yang Belum menemukan jati diri nih Kak, belum menemukan. belum. Apakah lari ke ikut ke Prof. Kurais atau kemana? Ke Prof Fikri. Baik. Enggak, suatu ke bapak misalnya. Enggak, kalau Belum itu. belum. Nanti yang sampai selesai di sini langsung terpengaruh. Siapa yang paling mengaruhi? Prof. Ahmad Abu Baik. Bakar. Tapi kalau udah tahu pasti banyak yang ajarkan itu hal-hal yang bersifat kehidupan. Enggak, jangan Langsung sampai nanti praktisi pulang dari kehidupan. sini tuh. Bukan yang bersifat kehidupan, langsung menemukan ilmunya langsung. Semuanya. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena mau tidak, saya orang tua memang sholat cepat tapi deh kalau kuliah dia ada tarekat-tarekatnya. Iya. Setiap berangkat tuh ada baca, setiap mau ke kampus, baca begini. Oh ya orang dulu begini. Nah, Semua orang bertarekat. ada juga Ada dia semua, Gus. Abdul Qadir Semua Al-Jailani orang selalu sebut. Hah? Ada pernah ikut ke satu kali. Berarti tarekat Qadir Qadiriyah. Jilani. Nggak tahu kak. Tapi Di, iya, di, itu di, kalau- di Dayak pernah itu. Nah. Nggak bawa kak. Berat bukunya. Baru itu nak panggil abah itu kayak mungkin kayak musik. spiritualnya itu ya Tapi nah, sekarang jarang-jarang yang kuliah. Waktu aku masih kecil itu buku yang baik-baik. Buku apa ini dia? Aku baca kayak zikir-zikir semua. Mungkin sudah tidak ada bisa musik karena mungkin jadi mursyid nih kayaknya. Saya jadi kak. Bisa jadi dari tahu itu sekarang. Ya berubah-berubah. Pemikiran sekarang belum mati orang. nggak bisa diidentifikasi itu mursyid gitu. Apakah betul dia mursyid atau musyrik? Atau mursid? Yang di TikTok. Mursyid. Lanjut. Langsung ya masuk. Ketemu Imam Abdul 3 kali bertemu. Pertemuan pertama hanya sempat dia menanyakan kita tafsir apa yang paling bagus. Nah jawab Muhammad Abdul Az-Zamakhsyari. Kita tafsir. Itu yang aku tahu. Itu jangan sampai dia bilang Az-Zamakhsyari karena terpengaruh pemikiran Mu'tazilah. Muhammad Abdul
Abdul kan Mu'tazilah memang. Nggak bisa kibang bilang Baca Mu'tazilah dulu. Kecenderungan. Baca Eh. dulu Nuna autobiografi dan Ya. baca dulu kitabnya semua. Mama Abdul tidak pernah menganggap dirinya Mu'tazilah. Tapi peneliti-peneliti sekarang Tidak. yang melihat kecenderungannya banyak kesamaan tuh. Sama Bro Quraisy dikatakan bisa Syiah karena mengutip Ya. tafsir Syiah tapi Sebenarnya Mama Abdul nggak pernah ngaku Nggak diri. aneh itu. Bahkan- Tuduhan yang tidak ilmiah itu. Bahkan Rashid Rida yang muridnya langsung dan ada bukunya terkait Muhammad Abdul tidak disebutkan bahwa dia Mu'tazilah. Tidak disebutkan. Syariah. Nah, itu ya, nah, aku tahu saya kok. Kenapa pernah aja aku baca bukunya yang anu, Rashid Rida yang tentang itu. apakah dalam karyanya Abdul memang dia condong ke Mu'tazilah semua pemikirannya? Tidak, kalau tidak Nah, berarti lebih kanunya jika rasionalitas Al-Qurannya. Dan perlu juga ditahu kenapa sikapnya Muhammad Abdul begitu. Bukan karena paham Mu'tazilahnya, tapi karena saat itu di Mesir diperhadapkan dengan Barat. Dan ini Muhammad Abdul mau membuktikan bahwa sebenarnya ajaran Islam tidak berlawanan dengan akal. Nah, tapi memang kebablasan nih caranya. Kebablasan caranya. Walaupun demikian itu seperti dikata pengantarnya harus bisa wajari dan hargai bahwa ternyata dia seperti ini karena memang di Mesir saat itu begitu bahwa dihadapkan dengan orang-orang Barat yang menganggap remeh Islam tuh bilang ya Islam itu tidak ilmiah aja begini ya. Ini mau Abdul mau buktikan bahwa ada karyanya Ibnu Rushd. Supaya apa di kitabnya menjelaskan di situ Ibnu Rushd bahwa itu akal dan wahyu tidak bertentangan. ya bertentangan. Ada kitabnya. Ya. Lupa apa dulu. Kayak sejauh di dalam gitu. Nasabut dijawab Muhammad Abdul begitu. Tidak bertentangan. Ceritanya orang misalnya ada teks agama baru tiba-tiba bilang orang ini sudah ndak anu berarti itu akalnya ndak nyampe. Bukan tidak bertentangan bahasanya Muhammad Abdul sejalan. Iya itu bisa tidak sejalan toh. Misalnya kenapa tidak sejalan berarti akalmu belum bisa. Ya, cuman akal yang tidak mampu. Nah, aku ji Muhammad Abdul bahwa ada aspek-aspek begitu. Itu juga bilang Kak. Supranasional. Misalnya toh irasional. teks agama misalnya ada teks satu teks dilihat sekarang nggak ada orang bisa jangkau gitu tapi beberapa tahun ke depan jangan sampai ada orang yang sudah diberikan Ya. kemampuan dan bisa gitu ceritanya jelaskan itu teks agama bilang oh ini seperti ini sebenarnya konteks anunya beberapa tahun ke depan pasti berubah kan makanya begitu teks kan tidak berubah ji pemahaman terhadap teks itu berubah-ubah Ya. Itu yang nggak bilang progresif rasional, irasional, suprarasional. Yang supra itu orang dulu bilang tidak rasional, tapi dalam konteks iya sekarang kan rasional bilang orang hal gaib sekarang tidak Muhammad Abdul juga seperti itu. tapi tidak bisa menurut kemungkinan Justru supranasional itu yang menubah seperti malaikat, penafsirannya tentang malaikat jauh berbeda dengan orang-orang asing. Pertemuan pertama itu begitu. Hanya nantikan kita tafsirnya apa. Baru pertemuan kedua, anda temani jalan-jalan Muhammad Abdul di Tripoli sambil bertanya toh. Tidak sama kita, sama jadi kalau misalkan waktunya sesambil tanya-tanya bagaimana ini status bagaimana ini kayak begitu lah. Dan adalah istrinya. Nggak tahu. Nggak pernah minta sebutkan tentang istrinya. Nggak ada anaknya nih kan. Itu nggak tahu. Karena dibalik kesuksesan lagi-lagi ada anjing. jadi Imam Syafi'i itu tidak ada cewek Maksudnya ini pengaruhan antara sang istri dengan tapi tidak kadang juga di istri yang tidak progresivitas pemikiran. kadang juga suami itu tidak bisa melahirkan karya karena istrinya Nembak tanya Itu kok. mi natanya kalau orang tahu cari istri yang bisa bantu karirmu. Bukan bantu dalam artian apa tuh? Maksudnya bisa support apa yang mau lakukan sih. bukan Bisa dalam artian pertahankan. bilang sudah menerima Kenapa dan situ nih istri kenapa? Bukan mau Abdul yang singgung. Kenapa Progres tidak singgung? Ya maksudnya sejarawan sekarang. Ya, enggak. Atau di buku lain mungkin ada. Ya, atau memang enggak nampak ya nunya. Ya, Maksudnya ada ada pengaruhnya dalam intelektual mungkin boleh jadi. Nah, jadi pertemuan ketiga tapi baru betul-betul akrab dan di sini menawarkan nih Rasulullah bilang mau ke ini Abdul mau ke bikin majalah tuh gitu. Bilang Muhammad tentang ini tentang sosial begini dan Muhammad jangan karena banyak sekali itu di Mesir begitu-begituan tapi tetap ngekeh ini Rasulullah bilang Insyaallah dari segi material saya siap bertanggung jawab kalau misalkan bangkrut nantinya. Nah itu yang namanya tafsir majalah Al-Manar. Nah, itu yang awalnya Al-Manar. Nah, setelah ada itu lanjut selesai Rasulullah selesai Muhammad Abdul.
Lari lagi ke tafsir Al-Manar. Di tafsir Al-Manar itu awalnya ini tafsirannya hanya bersifat oral. Dan Muhammad Abdul lebih suka penafsiran yang bersifat oral karena untuk sampainya ke masyarakat lebih ngena ketimbang lewat buku. Karena menurutnya kalau lewat buku ada kemungkinan orang salah paham. Lebih banyak kesalahpahaman daripada oral langsung. Itu menurutnya Muhammad Abdul. Itu kenapa tidak ada anunya untuk niatnya untuk menuliskan tafsirnya. Padahal penulis itu juga ini Muhammad Abdul, tapi tidak ada niatnya pernah untuk menuliskan tafsirnya. Rashid Ridha yang tulis ceramah-ceramahnya Muhammad Abdul, dan ceramahnya Muhammad Abdul itu sampai natafsirkan surah An-Nisa ayat 125. 25. Al-Fatihah sampai 125. An-Nisa ayat 125. Situ akhirnya 125. Nah, ini juga mau tanyakan, kira-kira ini tafsir Al-Manar lebih cocok dianukan ke Rashid Ridha atau Muhammad Abdul? Apa? Al-Manar dinisbahkan ke Muhammad Abdul atau Rashid Ridha? Itu tafsir Al-Manar sampai mana tulis Abdul? An-Nisa ayat 125. Berarti baru juz berapa itu? Aku tahu juz Itu berapa. pun tidak selesai kan Hafal. surah apa Ki. Anissa Anissa juz Maksudnya berapa? lanjutannya Rashid Ridha Ya. sampai Sempat berapa? toh? Masuk jus Sampai- 5 kalau saya berapa? 125. Jus 5. Masuk juz 5, berarti 15 juznya Enggak selesai itu Nggak Al-Manar. selesai. ya harus tidak tulis berapa juz? Dia setelah? sampai surah Yusuf. Iya. Berarti juz 12. Berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lebih banyak ya tulis Rashid Ridha. Jadi lebih cocok Rashid Ridha. Tidak saya. Hah? Tapi peletak Ceritanya dua penulis. Ya, dua lah maksudnya enggak bisa kapan disimplifikasi. Sama ya jalan lain toh. Ah, iya. Berarti lebih cocok dua-duanya langsung dianukan. Ya. Dari Sama, segi jalan menulis, lain. dari Al-Fatihah semua gitu Rashid Ridha semua aja. Kan maksudnya dari segi peletakan metodologi, Iya. corak dan sebagainya kan itu ikuti Rashid Ridha. Ya. Maksudnya ya pelanjut lah kayak. Ah. Jadi jami dibenturkan itu siapa Oh, yang iya. Sama Dari- jalan lain, bilang sama jalan lain. Oh, berarti lebih cocok Muhammad Ya. Abdul Rashid Ridha. Ya, Keduanya sebagai jadi penulis ceritanya kedua. cuma tidak sama aja namanya, jadi Al-Manar saja aja sebagai itu Al-Manarnya itu Apa yang sih nama- simbolisnya. tafsir simbolisnya. ahkam. Nama tafsirnya Al-Manar kan Al-Manar ada. gitu ya. Ada sering baca di Jepang Oh. nama Ada di belakangnya. apa kan? Ya, kurang tahu kalau itu. Dan memang hal yang wajar karena memang salah satu ciri penafsirannya Muhammad Abdul, Al-Quran itu adalah prinsipnya. Al-Quran itu adalah sumber hukum dan akidah. Lanjut tentang Al-Manar. Kalau misalkan ada duanya di Rashid Ridha. Itu Al-Manar yang menggabungkan keduanya gitu. Sosok Muhammad Al-Manar siapa? Abdul sama Rashid Ridha. Muhammad Abdul dan Rashid Ridha. Ya sudah pantas sih memang cocok itu sama Al-Manar. Dan bisa dipisahkan nih. Iya, tidak bisa dipisahkan itu kedua orang itu sama sih kalau Dan lain kalau bilang. Prof Quraisy dia lebih ke Rashid Ridha. Iya karena bilang pada guys pasti bilang karena lebih banyak Ayat yang argumennya? tafsir. ayat Oh, yang tafsirkan Rashid Ridha. Saya bilang tadi mana lebih banyak kalau mungkin ukur kuantitas toh Nah, jadi itu. Rashid Ridha yang lebih Walaupun ceritanya ya, lebih pas begitu Tapi ceritanya ya sebutkan juga walaupun memang pemikirannya Rashid Ridha tetap dari Muhammad. terpengaruh dari tapi tidak semuanya Tidak pasti semua. Dan karena pasti Rashid ada Ridha pasti perbedaan. punya Ya. pemikiran sendiri. Dan Tapi hal yang menguatkan itu walaupun Muhammad Abdul menafsirkan dari Al-Fatihah sampai An-Nisa ayat 125 tetap ada penafsirannya juga Rashid Ridha yang mandiri. Ya. Tandanya itu ada kata aqulu. Kalau ada kata aqulu di tafsir Al-Manar berarti anunya Rashid Ridha. Dari Al-Fatihah itu sampai An-Nisa ayat 125. Kalau ada kata aqulu berarti Yang tulis dari Al-Fatihah. Hah? Oh. Yang tulis dari Al-Fatihah. Nah, Rashid Ridha semua tulis itu. Oralnya kan? Tapi ketika mau ditulis, perhadapkan dulu sama Muhammad Abdul. Cocok ini pun, cocok ini kah yang ku bilang, yang ku tulis sesuai kan dengan apa yang kita maksud. Kalau ketika sesuai ya, nah tambahkan dia aqulu pendapatnya sendiri dan ya pasti ada perbedaan walaupun banyak kesamaan. Dan itu kenapa Prof Quraisy dia menyimpulkan itu lebih cocok dinisbahkan ke Rashid Ridha. Dan ada juga karena ada juga kitab tafsirnya sendiri Rashid Ridha, tapi itu pun bukan dia yang tulis toh. Ada orang yang tulis karyanya lagi. Dari itu masih ada lanjutannya
Yusuf sampai ayat 102. Tapi nggak tahu kenapa itu dia kasih satu. Nanti ini ada yang bisa jawab tuh. Itu dia di tafsir Al-Manar sampai ayat 52. Tapi yang sudah tafsirkan Rasyid Ridha sampai ayat 101. Dan ayat yang tafsirkan itu Rasyid Ridha sangat relevan sekali dengan kematiannya. Ya, betul-betul berdekatan antara ayat yang tafsirkan. Ada kaitannya. Menarik. Belum dibaca juga Ini Rabbu qad ataitani, wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah mengandungkan kepadaku sebagian kekuasaan. Engkau lah pelindungku di dunia dan akhirat. Ayat terakhir kan wafatkanlah aku dalam keadaan sebagai muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Itu ayat terakhir yang tafsirkan sebelum meninggal. Dan meninggalnya itu kalau gara-gara kecelakaan. Bagus itu ayat terakhir yang tafsirkan begitu. Iya. Meninggal dalam rata-rata kalau cerita-cerita orang soleh tuh pasti lah meninggal dalam keadaan senyum. Gegar otak itu dong. Orang soleh. Gegar otak meninggal gara-gara Orang salah. kecelakaan. Kalau orang salah tidak mungkin dia terakhir itu menafsirkan ayat seperti itu. Dan itu yang kasih kagum orang. Sementara dibawa ke rumah sakit mengaji. Orang soleh. Orang geger otak ini. Saya sakit biasa ketidak. Jangan jauh-jauh orang sakit. Sakit. Oke. Mengaji dulu. Orang soleh itu mengaji. Masih kita bukan Itu orang tafsir soleh. Al-Manar seperti itu. Lanjut lagi ke apa lagi? Pola pikirnya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Dalam hal-hal persamaannya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha memandang setiap surah sebagai satu kesatuan ayat-ayat yang serasi. Dalam artian ayat yang Al-Quran yufassir ba'dahu ba'dan, lebih ke situ. Dan tapi di sini di buku kalau Rasyid Ridha dia tidak terinspirasi dari Muhammad Abduh terkait itu. Tapi dia banyak terinspirasi dari Ibnu Katsir. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa lebih luas caranya Rasyid Ridha dalam mengaitkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Beda sama Muhammad Abduh. Muhammad Abduh tidak sejauh itu dalamnya menafsirkan antara satu ayat dan ayat yang lain. Salah satu contoh ayat yang ditafsirkan itu wal fajar wa layalin asyar. Situ wal fajar kan artinya fajar toh. Berusaha mengkaitkan wa layalin asyar artinya malam-malam 10 malam dalam satu bulan. Kalau ada 10 malam itu mungkin artikan bulan purnama. Yang dimana ini bulan purnama bagikan seperti al-fajar ini sama-sama mengusik malam. Itu bentuk saling keterkaitannya antara ayat yang pertama dengan ayat kedua. Itu contohnya dalam ciri-ciri penafsirannya. Yang kedua, ayat Al-Quran bersifat umum. Tetap juga berbeda walaupun sama-sama begitu juga cirinya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Rasyid Ridha lebih berhati-hati. Kalau Muhammad Abduh kebablasan. lebih bahaya. Misalkan itu asko ada itu ayatnya yang itu ya Wahal ashqal nabi aslan nar al-kubra. kan itu pakai alif lam tuh. Ada alif lamnya berarti sudah jelas siapa orangnya. Dan menurut kaidah-kaidah tafsir ketika ada alif lam dan itu berbentuk mufrad maka tidak bisa dipahami umum lafaznya. Sedangkan Muhammad Abduh pahami umum. Tidak, itu al-Asqa bukan hanya Umar bin Khattab saja, tapi orang-orang saleh lainnya. Begitu juga al-Ashqa bukan dinisbahkan kepada siapa itu? Musallamah, siapa? Ada? Bukan Musallamah siapa itu? Siapa itu? Muawiyah bin Abi Sufyan. Bukan bin Abi Sufyan, tapi Muawiyah situ. Kalau lupa jangan sampai saya yang salah. Baca ada sebelum nuzulnya tuh. Jadi Muhammad Abduh dia tidak nabatasi, tapi bahkan sekarang ada al-Asqa, ada al-Ashqa. Bukan hanya untuk Umar bin Khattab saja. Dan itu orang. Tapi kenapa bisa begitu ya kan? Dasarnya Muhammad Abduh kan sesat. Harusnya dia paham. Tapi dia maksudnya ini Al-Quran sampai masa saat ini lebih cenderung ke situ.
pemikirannya terkait tafsir Al-Quran lebih ke bagaimana? Umum. Kan kita banyak sekarang itu lebih mengartikan begitu, bahwa ini Gak usah mikir. Gak usah enggak. Apa kan? Ayo. mati bahwa itu anu Itu umum sekali gitu kalau makan Ya. Itulah, tapi itu yang salah pahamian, dan itu juga kritikannya Prof. Seharusnya tidak seumum itu, tidak bisa walaupun memang harus dipahami umum lapas-lapas, tapi tetap ada koridor-koridornya. Tapi ini mau Gak usah kapan. absen. Apa mau buat tega? Siapa itu kapan namanya? Oh, pantangan dari tadi ada bau. Kita kira ini Ji. Habis sarapan. Dasar kasih sekali. Melewati batas koridor kalau mau ambil menafsirkan ayat yang bersifat umum. Lafaz-lafaz yang umum tuh, yang seharusnya tidak umum dan umum sekali. Itu mungkin dia terpengaruh kayak itu Al-Quran solih di kulli zaman makan. ya, maksudnya kalau yang misalnya kalau Al-Fas begitu kan itu kan belakangan dirumuskan yang ilmu itu. Kalau yang kayak begitu tuh Al-Marifah itu memang dari sananya, ya memang bahasa Arab dari sana. Tapi ya kalau sampai di Bisa jadi ada alasan-alasan. Ya itu bisa menurutku alasannya itu karena itu Al-Quran solih di kulli zaman makan. Saya lebih ke situ kayaknya. Artinya mau apa dulu? Ya, berarti kaidah bertentangan. Ya itulah seharusnya Moralitas. itu yang kritiki ya Prof. Kan studi kritis toh, bentuk kritikannya jauh Prof. itu. Nah, kalau kaidah-kaidah tafsir yang belakangan ya tidak, maksudnya yang mungkin wajar kalau sampai di kan kalau yang kayak gitu tuh Ya maksudnya harga mati tuh, hal-hal yang umum sekali. Pasti ada alasannya. Sastra Arab ini kan. Iya sastra. ya justru karena kesastra Arabnya kenapa bisa Ya itu alasannya. Tapi itu kritikannya tetap kritik juga Prof. Pemikirannya Muhammad Abdul kenapa bisa seperti itu, terlalu kebablasan. Atau akal yang tidak mampu. Ya boleh jadi Mungkin karena kan kecenderungannya tafsir al-manhaj ada biwajibah itu sosial Ya, kemasyarakatan. Jadi karena berangkat dari situ sehingga berusaha untuk tetap menjaga prinsipnya itu. Jadi istilahnya metodologi tunduk pada tujuan penelitian. Metodologi. ya, saya lebih Ya, alasannya mungkin seperti itu. Tapi walaupun tidak bisa dijadikan pembenaran juga toh, tapi tetap lagi-lagi jadi kata mengantar supaya bisa kita Ya, mau sih. jadi apa yang lakukan. Ya tujuannya tuh. Setidaknya kita bisa tahu. Dan ini bukan ranahnya kajian Al-Quran, tapi kajian tafsir. Iya, tahu mungkin Kalau kita sudah di sini harus dipisahkan antara kajian tafsir dan kajian Al-Quran. Tidak sama di sana yang masih menyamakan. Tapi ini kalau mau dipandang al-manhaj secara keseluruhan dia condong bil ra'yi atau bil ma'thur atau combine antara bil ma'thur dan bil ra'yi. Lebih ke birrohim. Karena itu hadis hanya digunakan sebagai pembenaran atas akalnya. Karena ada juga kubah. Itu yang maksudnya itu dia berhasil mendialogkan antara teks-teks klasik sama yang realitas kekiniannya di masanya Abdul. Itu ada istilahnya, ada istilahnya antara kombinasi antara bil ra'yi sama bil ma'thur. Mungkin kesimpulan dari penelitinya tuh. Ya, kesimpulan Dan dari peneliti. sedangkan ini yang paparkan Prof. Rais Dia itu bilang hadis hanya dijadikan sebagai pijakannya, pembenaran. Bahasa kasarnya itu kan pembenaran, bahasa halusnya sebagai pijakan. Karena buktinya begini, banyak hadis-hadis sahih yang tidak nambil. Sedangkan hadis Tapi yang tetap berpijak ke hadis. Enggak. ada beberapa, tapi tidak semua. Jadi Prof. lebih cenderung bil ra'yi Birrohim. secara keseluruhan. Nah, dan itu lagi apakah fashionable nih kah pengenaan dan sesat ini. Sebenarnya rohim sebenarnya itu bang, penggunaan hadis-hadis saja kita menggunakan hadis ini untuk ini. Ya, sih. Ra'yi semua. Misalkan dalam surah Al-Fatihah itu terkait ayat apa yang paling turun duluan kan semua Sahih Bukhari Muslim kan Iqra bismillah, tapi mau Abdi tetap anunya
Ali bin Abi Thalib, walaupun dianggap doi, yang itu Al-Fatihah. Dan dia berkata demikian karena itu menurutnya yang paling pertama mengimani Muhammad kan Ali bin Abi Thalib. Oh iya. Salah satu di antara beberapa orang toh, termasuk Abu Bakar. Nah, itu kenapa dia anggap Ali yang paling cocok disebahkan anaknya. Riwayatnya. Tapi kan ada penjelasan ilmiahnya kenapa Ali bin Al-Fatihah toh? Mungkin Al-Fatihah dari segi awal ditulisnya bukan awal turun. Ada ulama yang berkata demikian. Kenapa berusaha untuk menjamu riwayat ini. Itu. Yang kedua itu Al-Quran yang berayat. Yang ketiga Al-Quran adalah sumber akidah dan hukum. Kenapa dia dikasih masuk sebagai prinsipnya? Karena itu di sana kan main taklid buta. Jadi harus berangkat dari Al-Quran. Bukan berangkat dari mazhab dan mencari pembenarannya di Al-Quran dan hadis. Tapi betul-betul berangkat dari Al-Quran dan ketika cocok dengan mazhab itu begitu. Itu kenapa dikasih masuk Al-Quran adalah sumber akidah dan hukum. Salah satu prinsipnya Muhammad Abdul seperti itu. Lanjut lagi, dan itu juga yang Rasulullah. Yang ini pertama itu juga Rasulullah, itu juga Muhammad Abdul. Nah, penggunaan akal secara luas ini terlalu luas. penggunaan akal secara luas. Dari segi ini Prof. Quraisy ambil beberapa contoh. Yang pertama itu tentang malaikat, yang kedua tentang kisah Nabi Adam, yang ketiga adalah tentang sihir. Yang tentang malaikat itu di satu sisi kadang Muhammad Abduh menartikan malaikat sebagai makhluk gaib yang tidak perlu dipertanyakan keberadaannya karena pasti ini ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang juga Muhammad Abduh natafsirkan malaikat sebagai natural power Sunnatullah. Yang menarik pula di sini, kenapa kira-kira berbeda? Kan awalnya memang tafsirnya Al-Manar tafsir oral. Jadi sesuaikan sama siapa bicara. Kalau bicara sama orang yang tidak terlalu menarik, tidak terlalu tertarik untuk belajar tafsir Al-Quran, pernah lihat tuh, kayak kurang semangat ini yang hadir. Nah, tafsirkan saja malaikat seperti itu, makhluk gaib yang tidak perlu lagi dipertanyakan keberadaannya. Tapi ketika orang yang betul-betul antusias dan orang-orang yang hadir saat itu memang orangnya berusaha untuk merasionalkan hal-hal yang bersifat gaib seperti itu ya. Di situ katakan Muhammad Abdul bahwa ini malaikat itu adalah natural power. Ya sunnatullah begitu. Itu yang diartikan malaikat. Dan ada juga bantahannya Prof. Quraisy terkait itu. Dan tidak bisa Kak, masih belum bisa ini aja katakan betul, tidak bisa Pak pahami dari segi apa yang nak kritik Prof. Quraisy ini, tidak bisa Pak pahami apa ini. Tapi nak kritik juga. Berarti yang kan banyak kritikannya tentang jin tuh sama malaikat, berarti bukan karena inkonsistensi itu. Bukan. Karena itu memang siapa audiens. Dan itu nakui. Nah kutip Prof. Quraisy anunya mama. Tapi bagaimana maksudnya di tafsir manarnya itu bagaimana? Kan itu tafsir Al-Manar berasal dari bentuk anunya itu. Kan keadaannya tafsir di ayat apa saja? Itu semuanya Pak. Enggak apakah Tambah air. Boleh tambah gula merah? Enggak. Jadi itu kan. Apa? Ya, tapi nggak pernah dibaca. Iya, masih awam ini pembacaanku. Apa kadang ketika ya di tafsir atau memang langsung dijelaskan. Nah, jelas kalau betul-betul audiens. Ya. Kalau audiensnya orang-orang yang memang tidak semangat di untuk belajar. Kira maksudnya di dalam Al-Manarnya itu, di kitab Al-Manarnya. Kenapa? Apakah Kalau saling di kitab Al-Manar atau sirah Al-Manar? Itu kan kitabnya itu ditulis. Maksudnya betul-betul apa yang saya sampaikan mau Abdul itu dia kata selesai. Perlu ada konfirmasi lagi. Tapi itu yang aku bilang. Ya rata-rata gue lihat yang tafsir orangnya itu di ruang kelas atau di pengajian juga. Pengajian.
kayak di masjid-masjid yang kau Ya. tangkap nggak jelaskan juga, tapi saya imajinasiku di masjid kayak Karena di masjid di- kayak kolam kok. Di ruang perkuliahan jurnal dibaca. Di ruang perkuliahan Ben juga sering. Nah, sampaikan itu jadi kalau aku bilang mungkin di situ. Saya Sehingga di ruang perkuliahan Tapi yang jelaskan itu bilang itu yang perlu dicari tahu, apakah kalau misalkan ini ruang perkuliahan, apakah betul Rasid Ridha ikut juga? karena itu di situ menggambarkan. Bisa Kemudian bisa Rasid kah? Ridha. Bisa kah orang misalkan kalau mengajari di kelas lain, bukan di kelasnya Rasid Ridha, bisa kah masuk Rasid Ridha belajar? Bisa. Kan kayak Cara contohnya Syekh membuktikan. Muhammad Al-Ghazali itu menggambarkan Prof. Quraisy di bukunya mana itu. Dia semisal dia sedikit di mahasiswanya, tapi karena luar biasanya Syekh Muhammad Al-Ghazali ini orang datang semua itu ikut kelasnya meskipun bukan kelasnya Saya mau anaknya. sedikit-sedikit. Di Al-Azhar itu. Iya. Boleh jadi seperti itu. Mungkin kalau terlalu Mungkin banyak ini tidak. bukan hal yang harus Ya, ya. dipertentangkan tuh, boleh jadi seperti Itu gue bilang bisa jadi ketika yang di dia kelas baca, itu, yang yang- yang ah, natural yang- power. yang Tapi lebih memang ilmiah. Di situ kak, di situ kabar kok. Boleh jadi memang seperti ini. Berbeda penafsirannya walaupun misalkan malaikat kadang atau Berarti bukan ya. Nah klaimnya rata-rata di artikel itu inkonsistensi dari Abdul. Beda itu. Ada berarti aku baca juga. Tidak konsisten. Kenapa tidak mau bisi di situ kelas itu? Hah? Berarti itu dia. Iya. Iya. berarti kalau saya yang kebaca begitu. Dan Karena itu kritikannya juga ada artikel. ya, Tidak konsisten di Abdul. mungkin dia belum bisa baca yang ini tuh. Oh, bisa jadi. Nah di sini disebutkan untuk dan kayaknya ini Muhammad Abdul nak kutip deh dari bukunya Rasid Ridha. Kan ada memang tulisannya Rasid Ridha yang Awas, khusus buruk. Muhammad Abdul. Hmm. Kayaknya itu nah. Lanjut. Nah, lanjut. Ada penafsiran lain selain malaikat. Anu kak, Ada. sihir. Bagaimana itu Abdul menafsirkan sihir? Sihir kan itu di dalam. pengelabuan anu mata. Pengelabuan mata, trik berarti sulap dong. Ya. Jadi itu menurutnya Muhammad Berarti Abdul. sihir adalah sulap. Nah, jadi menurutnya Muhammad Abdul itu kenapa tongkatnya Tadi penyihir itu Nah, yang dari ular. yang terbang kakak. Oh, yang terbang. Nah, Oh, kayak Harry Potter. itu karena ada pengaruh air raksa. Raksa. Air raksa itu. Nah, di situ dibantah sama Prof. Quraisy. Prof. Quraisy memang betul air raksa. Berarti semua mahasiswa yang mempelajari itu bisa juga mempraktekkan. Iya. Jadi itu bukan lagi pengelabuan. Bukan ini Bukan pengelabuan lagi mata. pengelabuan. Itu kritiknya. Tapi dia nggak tafsirkan mana yang kisahnya Indonesia. Kalau tongkatnya Nabi Musa bagaimana? Oh, nggak nabahas di sini. Nah, yang pernah dibaca tidak pernah. Hah? Yang tidak pernah nggak dibaca. Apa? Penafsirannya Indonesia. Yang tongkatnya Nabi Musa. Kalau banyak terkenal itu ada Memang kejelasan. Ada. tafsirnya. Yang Oh ya Adam. Panjang wae. Dan ini Quraisy Shihab kenapa nakaitkan malaikat dulu baru Adam, karena kan kisahnya Nabi Adam tidak lepas dari anunya malaikat. Terkait itu natanya malaikat dan kenapa menciptakan ini. Ketika kita artikan malaikat itu natural power, kenapa pada ada dalam kisah lain? Nah, kalau misalnya toh kayak tadi diartikan kisah sebagai sunnatullah itu malaikat, berarti tidak bisa tuh diklaim bilang malaikat itu punya wujud. Tapi di satu sisi kak, di Tapi kalau penafsirannya bilang, yang ya. lain ada juga bilang ada malaikat juga itu adalah bilang wujud. makhluk gaib yang Ada yang bilang gaib, ada yang bilang sunnatullah. ya yang Berarti sunatullah untuk anunya untuk menjelaskan orang-orang barat dan orang-orang yang terpelajar. oh itu yang bilang kalau untuk orang terpelajar ceritanya orang yang kritis dia bilang sunnatullah. Nggak bilang begitu. Nah bilang sini Prof. Quraisy ada pernyataannya Muhammad Abdul seperti ini. Dia menafsirkan sesuatu nah sesuaikan dengan audiensnya. Jadi ketika audiensnya orang yang betul-betul maksudnya tidak terlalu tertarik yang begini, ya langsung saya bilang malaikat adalah makhluk gaib yang tidak perlu lagi dipertanyakan Berarti kepada aja dua. karena pasti ada. Nah, berarti ceritanya kan dua penafsiran malaikat tuh. Ya, nah iya. Ya, berarti Yang orang yang sama. berarti kalau misalnya saya memang membaca ceritanya tafsiran Abdu bilang kalau bilang, oh Abdu ini menafsirkan malaikat sebagai makhluk gaib, berarti ada berwujud. Ada yang menafsirkan sebagai sunnatullah yang berarti tidak punya wujud sama sekali. Nah, Berarti apapun yang yang bisa berkaitan dirasakan. yang bisa dirasakan ceritanya baik itu kebaikan atau apapun berarti itu malaikat begitu. Ya itu. Misalnya saya kasih ini tadi bilang berarti saya adalah malaikat karena saya berbuat baik. Ini sunnatullah berarti. Sudah jadi tuh. Sunnatullah bila saya kasih bilang.
Berarti ketentuannya ya Allah saya kasih kilangnya tadi sarabah. Lebih begitu kak. Dan itu menjadi kritik Hmm. dalam kritik Prof. bahwa bagaimana kira-kira kalau di artikel Sunnatullah itu malaikat dan Nah, ditafsirkan dengan malaikat bertanya kepada Allah bilang, nah iya itu. kenapa ini Kenapa Nabi ciptakan Adam manusia? diciptakan? Kenapa kira-kira? Berarti apakah brengsek? Apakah betul memang ini malaikat adalah makhluk atau Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran seolah-olah bertanya seakan-akan ceritanya Allah Ya. sekarang Allah memberitahu secara tidak langsung manusia itu bilang kenapa bisa diciptakan manusia, berarti sekarang Allah bertanya padahal bukan sebenarnya malaikat bertanya Allah sendiri dia berdialek dengan dirinya sendiri untuk memahamkan Itu- manusia itu lewat dia Al-Quran. memaham. Nah jadi begitu tuh. Ya. Tapi kalau misalkan seperti itu, berarti nggak bisa katakan bahwa kisah-kisah yang bisa dikatakan bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran Ya itu kayaknya. metafora bukan Nah, itu, Mi. bukan kisah asli dan itu Nabi bilang Itu titik Al-Quran. berangkatnya di Iya. Kapal Ngabdu. Ya di situ titik berangkatnya Dan kayak. itu Ya, banyak bilang- orang terpengaruh dari situ. Nah itu. Termasuk anak Al-Huli, bukan anak Al-Huli, Ahmad Muhammad Khalafullah. Itu kan dia apa di rumah ini Al-Fan Al-Qasasi fil Quran tadi. Itu dia menganggap bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran itu metafora. Itu Iya, pengaruh mungkin dari metafora. Amin Al-Huli. Nah, Amin Al-Huli kan tidak bisa dipungkiri, pasti banyak terpengaruh dari Tapi kan nilai juga sejarahnya apa yang ada dalam kisah Hah? Apa? metafor. Al-Quran itu isinya gara-gara Ami ke rumah. Bacaannya tuh. Jauh gitu. Nah biasa bicara sebab musuh. Mungkin bilang metafor, tapi abad jelas-jelas kisahnya ada kenyataan kejadian. Itu Nabi Muhammad Abdul, itu Nabi Muhammad. Menurut kita tafsir ketika tidak ada penolakan terkait kisah tersebut berarti benar-benar terjadi itu kisah. Itulah. Itu membantahnya. Saya ya kalau di buku ini logika agama nah sempat asing tuh jadi situ yang bagian-bagian awal dialognya sama Syekh Muhammad siapa gitu Muhammad Al-Ghazali kayak itu udah bilang sebenarnya inspirasi Abdul menafsirkan begitu karena di masanya itu banyak penganut paham teori evolusi Darwin. Jadi karena itu ada biwa ijtimai. Jadi supaya ini nuansa ilmiah dari Al-Quran itu titik berangkatnya tetap terjaga dengan ya mengafirmasi yang teori evolusi Darwin yang banyak dianut ketika itu. Dari mana itu evolusi dari Ya, Prancis kan? Ya. Ya. Cerita kan zaman kolonial otomatis kan terpengaruh. Memang apa Saling tertafsirkan terkoneksi Nabi Adam? ini ya betul. Nabi Adam sebagai kisah metafora hanya kisah saja untuk mengafirmasi itu teori Darwin. Dan memang Nabi bilang memang iya, nah aku orang-orang Prancis, orang-orang Barat, nah kayak betul. Berarti itu minat anunya di Ya koneksi-koneksinya. di sini logika agama. Berarti logika agama bahasa. Lanjut, itu penggunaan akal secara luas. Yang selanjutnya itu menentang dan memberantas taklid. Ada ayat yang seharusnya tidak membahas itu dia bahas tentang taklid. Contohnya tuh bala man aslama wajhahu lillahi Tapi wa saya huwa bilang muslim. Malaysia kalau Apa? Apa? Yang itu bagian kanan bawah itu setelahnya wa qul la yadkhuluna illa man kana hudan aw nasara. Ayat berapa? Deh langsung beli uai syaitan. Terus apa lagi tilka amanihu? Ya. Tulhatu berhanaku. Setelahnya itu kan bala man aslama wajhahu lillahi wa Uki di penghafal. sebelah kanan bagian bawah kalau nggak salah deh. Uki Ayat berapa nih? anak Al-Quran ini yang penghafal. Hmm. Saya anak hadis sama Ica tuh yang penghafal. Ayat berapa lagi tuh? Google. Wah, iya, jangan tutup ilmu Ya, punya. itu. Di sini nih harus konser. Iya. Kayaknya ayat 190-an deh. Baik posisi. Kanan bawah. Oh, iya, Enggak saya di kanan kanan bawah. bawah. Terus setiap hari Masih ngebaca. his dua itu kan. His dua nih. Dua. Oke, lanjut. Nah, di situ itu ayat naktikan begitu, oh jangan bertaklid. Dan itu juga. Itu nggak creepy. Masalah jangan juga Enggak. bertaklid. Nah wajar di situ progres. Jelas gitu, enggak perlu dikritik secara ilmiah banget. Jelas dimaksudnya ini Mama Abdul. Tapi saya bilang jangan bertaklid dalam artian tidak semua orang kapan itu ditujukan audiensnya itu Muhammad Abdul bilang jangan aku bertaklid. Jangan sampai orang awam tidak mau tanggung jawab bertaklid mati aja. Ya.
mungkin kebetulannya audiensnya. Iya bisa jadi audiensnya itu ya memang orang. Jadi memang besar pengaruhnya audiens kayaknya ini Itu dalam lah. abstraknya Yang Muhammad. sampai dia bilang Ki juga, jangan bertaklid. Jadi semua orang awam kayak saya orang awam kan tuh bertaklid. Iya, Ya, makanya bertaklid bikin sendiri wah. Sebenarnya sarannya Muhammad Abduh itu kak begitu. Hmm. Bilang seharusnya ulama kita yang ada di Mesir dia bermusyawarah untuk menentukan kenapa sih sikap ulama-ulama terdahulu seperti ini. Berusaha cari tahu apa ilatnya sehingga bisa disesuaikan ilat yang ada saat ini. Apakah masih sesuai atau tidak? Kalau masih sesuai ya tidak apa-apa masih diterapkan. Tapi kalau sudah tidak sesuai, bikin ketentuan hukum yang baru. Sebenarnya Muhammad Abduh tidak liberal banget sih seperti yang dipikirkan. Karena sarannya seperti itu tuh. Tidak harus kita langsung betul-betul merubah hukum-hukum yang telah ada di masa lalu. Tetapi berusaha rasionalkan ini. Ulama-ulama terdahulu kira-kira apa latar kenapa bisa bilang seperti ini hukumnya. Apakah Muhammad Abduh tidak sakit hati ketika dicuekin dan diabaikan sama mayoritas ulama Azhar? Ya kayak dicuekin itu kan. Dicuekin lah. Kira-kira orang dicuekin manusiawi dong tidak sakit hati. Ya tidak. Ya pasti ada. Makanya dia buat circle baru. Circle baru. Iya. Di Circle baru yang kecil, circle kecil yang ceritanya